Anies terlalu murah buat Indonesia oleh Renald Kasali. Perlu saya bantah, itu bukan tulisan saya. Kali ini kita tidak membahas tentang konten atau sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman suatu konsep atau sesuatu yang tengah terjadi yang begitu hebat. Saya juga tidak bermaksud untuk mendramatisasi sesuatu yang tengah terjadi pada saya. Kali ini adalah kebetulan ada sebuah artikel beredar di sosial media dan mengatakan tulisan itu adalah nama saya. Judulnya Anies terlalu murah buat Indonesia, Renald Kasali. Demikianlah beredar dari satu WA group ke WA group lainnya dan kemudian banyak yang bertanya kepada saya. Semula seorang teman bertanya kepada saya apakah benar ini tulisan saya. Dan kemudian saya mencari dan teman-teman mencoba ikut mencari dan akhirnya ditemukan sumbernya ada di mana. Kemudian setelah itu saya jelaskan bahwa itu bukan tulisan saya. Saya berterima kasih kepada Anda semua yang banyak sekali bertanya kepada saya dan mengirimkan WA, yang kenal maupun tidak kenal kirim WA ke saya dan sifatnya adalah bertanya apakah benar itu tulisan saya. Ini mengindikasikan bahwa kawan-kawan saya pun juga ragu-ragu, pembaca juga saya kira ragu-ragu karena itu tidak mencerminkan gaya bahasa saya. Sebagai seorang akademisi, saya selalu bersikap netral, mengambil posisi yang objektif. Jadi sekalipun ada yang merasa bahwa saya tidak objektif, tapi saya selalu menempatkan diri saya pada posisi yang objektif. Membela yang benar itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi menyudutkan orang yang salah tidak begitu caranya. Apalagi kemudian memojokkan, mengata-ngatai, dan membuat kata-kata yang keras sekali. Itu bukan karakter saya, bukan karakter seorang akademisi. Seorang akademisi tidak mendramatisasi, tidak mencari sensasi, dan tidak memojokkan orang untuk membuka kelemahan-kelemahan borok seseorang dan lain sebagainya. Dan saya menjalankan peran saya seperti itu. Jadi tulisan sekali lagi yang berjudul Anies terlalu murah buat Indonesia oleh Renald Kasali, perlu saya bantah bahwa itu bukan tulisan saya. Itu bukan gaya bahasa saya. Saya berterima kasih pada teman-teman yang bertanya dan meragukan dan telah menyebarluaskan mengatakan bahwa itu bukan tulisan saya. Saya juga terima kasih kepada beberapa sosial media yang telah melakukan take down terhadap tulisan-tulisan yang beredar. Tetapi nampaknya di beberapa grup ya beredar dengan bebas saja. Nah, kepada Anda semua yang kebetulan menerima postingan itu, saya minta tolong agar saudara-saudara bisa menjelaskan kepada publik dan tolong hal ini tidak usah disebarluaskan. Saya tentu mempunyai pilihan siapa yang akan bisa menjadi presiden ke depan, tetapi pilihan itu tidak saya buka. Saya simpan dalam hati dan tidak saya gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Dan saya harapkan Indonesia tentu bisa memilih dengan baik karena tantangan Indonesia ke depan memang sangat berbahaya, sangat berat karena dunianya sangat berat. Beberapa lembaga internasional telah menyebutkan dunia ini sangat rawan, tetapi yang aman adalah Indonesia. Beberapa berita saya baca demikian. Saya malah hati-hati sekali karena kalau dikatakan kita aman, justru di situ bisa saja nanti kita lengah karena ada hal sedikit saja bisa berbalik. Kita syukuri bahwa pembangunan telah berjalan dengan baik, infrastruktur telah membaik, banyak hal yang telah kita siapkan dan kita juga diuntungkan dengan kenaikan beberapa harga komoditas yang kebetulan kita miliki. Tuhan begitu baik kepada kita. Dan kita syukuri bahwa negara kita telah cepat mengambil langkah-langkah. Para pemimpin telah cepat mengambil langkah-langkah khususnya dalam membeli atau memesan vaksin sehingga vaksinasi bisa dijalankan dengan lebih cepat di Indonesia. Penanganan COVID-19 juga telah berjalan menurut saya relatif cukup baik. Penanganan hutang, walaupun hutang kita meningkat terus, tetapi juga relatifly masih oke. Makin lama ruangnya itu akan semakin sempit. Dan tentu saja pemimpin ke depan bukanlah pemimpin yang tidak melakukan sesuatu. Kita memerlukan pemimpin yang memerlukan leadership yang sudah teruji. Oleh karena itu maka biarkan masyarakat memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Bangsa ini adalah bangsa besar yang pasti memiliki pemimpin-pemimpinnya yang luar biasa. Kita doakan agar Tuhan selalu menjaga negara kita. Dan terkait dengan tulisan itu lagi, ingin saya sampaikan sekali lagi itu bukan tulisan saya. Dan sesungguhnya kalau Anda ingin memeriksa sedikit, Anda tinggal mencari saja di Google dan sudah ada sebetulnya bantahan-bantahan dan sudah ada sejumlah media yang melakukan cek fakta. Dan dalam cek fakta itu diuraikan dan kemudian dijelaskan bahwa itu bukan tulisan Renald Kasali. Melainkan tulisannya bersumber dari seseorang yang bernama Byakto yang kemudian teks itu dicopas oleh orang, saya tidak tahu siapa yang telah menyebarkannya dan kemudian
dicopas dan diganti nama Byakto dengan nama Renat Kasali. Yang saya juga heran mengapa yang bernama Byakto tidak pernah membantahnya bahwa itu adalah tulisan dia, bukan tulisan saya. Saya tidak tahu persis mengapa. Apakah tidak saya bantah? Sudah saya bantah, sudah saya sebarluaskan. Tapi kita ketahui bagaimana sosial media ini bekerja dan bagaimana pihak-pihak lain juga menginginkan untuk menyebarkan tulisan seperti itu. Saya harapkan hal seperti ini tidak perlu kita pertajam. Kita semua adalah anak-anak sebangsa dan setanah air yang tentu saja kita memerlukan suatu kerjasama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sekali lagi, tantangan ke depan itu tidak mudah. PBB sudah mengatakan ada 109 negara yang akan mengalami 1 dari 3 krisis mulai hari ini sampai ke depan. Apa itu? Satu adalah krisis keuangan global. Ini akan menghantui banyak negara. Setelah Sri Lanka, kita lihat sedang terjadi di Mesir, sedang terjadi di Pakistan, mungkin juga Malaysia yang dekat-dekat kita, dan hampir semua negara di Afrika dan Amerika Latin. Ini adalah krisis keuangan global karena pada waktu tertentu negara-negara semua harus mengirim orang untuk pulang ke rumah. Dan ketika harus pulang ke rumah selama 2 tahun diterpa oleh pandemi COVID-19, banyak usaha yang tidak bisa bergerak, masyarakat tidak bisa membayar pajak, lapangan pekerjaan turun, banyak orang menganggur, tetapi negara harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menyelamatkan rakyatnya. Jadi pada saat itulah negara kemudian banyak mengambil hutang dan lain sebagainya. Yang kedua adalah krisis pangan dan yang ketiga adalah krisis energi. Energi dan pangan adalah 2 buah komoditas yang saling berkaitan satu sama lain. Tetapi ini akan berdampak sangat luas. Sangat mungkin terjadi migrasi dari negara-negara, bangsa-bangsa yang tentu saja didera oleh beragam kesulitan ini. Inflasi sudah mulai bergerak naik, indeks harga beberapa komoditas dan bahan baku sudah mulai bergerak naik dan dampaknya akan sangat luas. Nah, oleh karena itu, maka kita harus bersatu, bukan justru bertengkar satu sama lain. Ada hal-hal kecil saja jadi ribut hari ini. Politik identitas akan digunakan. Saya harap hal seperti ini tidak perlu kita persoalkan, tidak perlu kita ributkan, karena kita adalah bangsa yang berjuang, bangsa yang bersatu. Mari kita cari titik temu untuk merekatkan diri kita, seberapapun besarnya perbedaan di antara kita. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mempercayai saya dan bukan gaya tulisan saya. Stay relevant.